Pernah terpikir, kenapa ada orang yang bisa punya penghasilan tambahan dari rumah, sementara kita merasa tidak punya apa-apa untuk memulai? Sebagian dari kita mungkin pernah punya niat membangun usaha sendiri. Namun niat itu sering berhenti di satu titik yang sama. Lahan sempit, modal terbatas, dan rasa takut gagal. Banyak orang berpikir, usaha pertanian hanya cocok untuk mereka yang punya kebun luas, sawah, atau modal besar. Padahal, di balik rumah-rumah sederhana, di teras, di halaman sempit, bahkan di pinggir pagar, sebenarnya tersimpan peluang yang sering tidak kita sadari. Bayangkan ini baik-baik. Sebuah pot, bukan lahan luas, bukan kebun besar, hanya satu pot tanaman yang dirawat dengan benar. Namun dari pot itulah, Anda bisa memanen buah bernilai jual tinggi. Bukan sekali, tapi berulang kali dalam 1 tahun. Dan yang lebih menarik, tanaman itu bisa terus produktif selama bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa budidaya buah naga dalam pot mulai dilirik banyak petani rumahan di Indonesia. Bukan karena tren semata, tapi karena terbukti masuk akal secara perhitungan dan realistis untuk dijalankan. Di video ini, saya tidak hanya ingin mengajak Anda menanam tanaman. Saya ingin mengajak Anda melihat cara berpikir usaha dari sudut pandang yang lebih sederhana, tapi berkelanjutan. Mulai dari bagaimana memilih bibit yang benar, menyiapkan media tanam yang tepat, merawat tanaman sehari-hari, hingga menghitung potensi keuntungan jika usaha ini dijalankan secara serius. Jika Anda sedang mencari usaha dari rumah yang tidak butuh lahan luas, bisa dimulai bertahap, resikonya relatif rendah dan hasilnya bisa dipanen berulang, maka video ini sangat layak untuk Anda simak sampai akhir. Sebelum kita bicara teknis, mari kita pahami dulu kenapa usaha ini layak dijalankan. Buah naga adalah salah satu komoditas buah yang tidak pernah benar-benar sepi peminat. Dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik sebagai buah segar maupun olahan. Permintaannya relatif stabil, harganya pun cenderung bertahan, tidak mudah anjlok drastis seperti beberapa komoditas lain. Sekarang, bayangkan jika buah naga tersebut tidak ditanam di lahan luas, melainkan di dalam pot. Apa keuntungannya? Pertama, efisiensi lahan. Anda tidak perlu kebun luas, cukup manfaatkan ruang yang ada di sekitar rumah. Kedua, pengendalian tanaman lebih mudah. Mulai dari air, pupuk, hingga hama dan penyakit, semuanya lebih terkontrol karena setiap tanaman berdiri sendiri di dalam pot. Ketiga, fleksibilitas pengembangan usaha. Anda bisa mulai dari 5 pot, 10 pot, atau 20 pot terlebih dahulu. Jika sudah paham ritmenya dan melihat hasilnya, barulah menambah jumlah pot secara bertahap. Banyak petani rumahan memulai dari skala kecil, tanpa tekanan. Namun, karena konsisten dan memahami prosesnya, usaha ini perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan rutin. Inilah kekuatan utama budidaya buah naga dalam pot. Tidak memaksa Anda besar di awal, tapi memberi ruang untuk tumbuh secara bertahap. Pernahkah kalian berdiri di sudut rumah, melihat pot-pot tanaman, lalu bertanya dalam hati, apakah mungkin tempat sekecil ini bisa menghasilkan sesuatu? Banyak orang ingin berkebun, tapi berhenti hanya karena satu alasan, lahan yang terbatas. Padahal, alam tidak pernah meminta lahan luas. Yang dibutuhkan hanyalah ruang kecil, sedikit perhatian, dan kesabaran. 7 bulan lalu, kebun kecil ini nyaris tidak menunjukkan tanda kehidupan. Pot-pot dibiarkan kosong, tanah mengering, dan semangat berkebun perlahan memudar. Namun hari ini, semuanya terasa berbeda. Tanaman kembali hijau, daun-daun tumbuh lebat, dan kebun kecil ini kembali bernapas. Di balik planter bag sederhana, tersimpan cerita tentang proses, kegagalan, dan akhirnya harapan. Di video ini, saya tidak hanya mengajak kalian melihat kebun, tetapi juga mengajak kalian belajar bahwa berkebun di lahan sempit bukan sekedar mungkin, tapi sangat bisa dilakukan. Kita akan garden tour singkat di MGB Garden, lalu masuk ke pembahasan utama, cara lengkap menanam ubi ungu di planter bag,
dari awal sampai tanaman siap dipanen. Jika kalian sedang mencari konten berkebun yang realistis, mudah dipraktikkan, dan cocok untuk pemula, pastikan video ini ditonton sampai selesai. Setelah memahami pentingnya bibit, sekarang kita masuk ke tahap yang sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan. Media tanam. Buah naga adalah tanaman yang kuat, tetapi satu hal yang tidak bisa ditoleransi adalah media tanam yang terlalu padat dan tergenang air. Jika akarnya terus berada dalam kondisi lembab berlebihan, tanaman akan mudah stres, pertumbuhannya lambat, bahkan berisiko busuk akar. Karena itu, media tanam buah naga harus poros, artinya mudah mengalirkan air dan tidak menahan kelembapan terlalu lama. Media tanam yang umum digunakan oleh petani rumahan biasanya terdiri dari tanah gembur sebagai media utama, pasir untuk meningkatkan porositas, pupuk kandang matang atau kompos sebagai sumber nutrisi. Semua bahan ini harus tercampur rata. Pupuk kandang yang digunakan harus benar-benar matang, karena pupuk yang masih panas justru bisa merusak akar muda dan menghambat pertumbuhan. Perbandingan media tidak harus kaku, yang terpenting adalah hasil akhirnya. Media terasa ringan, tidak menggumpal, air cepat meresap dan keluar dari bawah pot. Untuk wadah tanam, gunakan pot yang berukuran besar, kuat dan tidak mudah pecah, memiliki lubang drainase yang cukup. Banyak petani menggunakan drum bekas, pot semen, atau pot plastik tebal. Apapun jenisnya, pastikan akar memiliki ruang cukup untuk berkembang. Ingat, media tanam adalah rumah bagi tanaman. Jika rumahnya nyaman, tanaman akan tumbuh sehat dan produktif dalam jangka panjang. Buah naga bukan tanaman yang tumbuh tegak sendiri. Ia adalah tanaman merambat yang membutuhkan penyangga kuat sejak awal pertumbuhan. Penyangga ini berfungsi untuk menopang batang utama, mengarahkan pertumbuhan ke atas, menjadi titik pembentukan cabang produktif. Tiang penyangga bisa dibuat dari kayu, besi, atau beton. Yang terpenting, tiang harus kokoh, tidak mudah goyah, tahan lama. Proses penanaman sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Bibit ditanam tegak di dekat tiang penyangga, lalu diikat longgar agar tidak melukai batang buah naga. Ikatan tidak boleh terlalu kencang. Tujuannya hanya untuk menahan posisi, bukan menekan batang. Dalam beberapa minggu pertama, tanaman akan fokus membentuk akar dan menyesuaikan diri dengan media tanam. Setelah itu, tunas baru mulai muncul dan perlahan memanjat tiang penyangga. Di tahap inilah fondasi struktur tanaman terbentuk. Struktur yang baik akan mempengaruhi jumlah cabang produktif, keseimbangan tanaman, potensi bunga dan buah di masa depan. Kesabaran di tahap awal ini sangat penting, karena buah naga bukan tanaman yang dipaksa cepat, tapi dibentuk perlahan untuk hasil jangka panjang. Salah satu alasan budidaya buah naga dalam pot cocok untuk usaha rumahan adalah perawatannya yang relatif mudah. Namun mudah bukan berarti diabaikan. Kuncinya ada pada konsistensi, bukan pada perlakuan berlebihan. Penyiraman dilakukan secukupnya. Media tanam cukup dijaga agar tetap lembab, tidak basah. Di musim hujan, penyiraman bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sementara jika media masih lembab. Di musim kemarau, penyiraman bisa dilakukan lebih rutin, menyesuaikan kondisi cuaca. Selain air, kebersihan area tanam juga perlu diperhatikan. Gulma yang tumbuh di sekitar pot sebaiknya dibersihkan secara berkala agar tidak merebut nutrisi. Perhatikan juga kondisi batang dan daun. Apakah ada bercak? Apakah ada tanda hama? Apakah warna tanaman masih segar? Deteksi sejak dini jauh lebih baik daripada mengobati ketika masalah sudah parah. Perawatan harian buah naga tidak memakan banyak waktu. Namun justru dari perhatian kecil yang rutin inilah, tanaman tumbuh sehat dan siap memasuki fase produktif. Ingat, tanaman yang dirawat dengan tenang dan teratur akan memberikan hasil yang stabil, bukan hasil instan tapi cepat habis. Pernahkah kalian berdiri di sudut rumah, melihat pot-pot tanaman,
lalu bertanya dalam hati, apakah mungkin tempat sekecil ini bisa menghasilkan sesuatu? Banyak orang ingin berkebun, tapi berhenti hanya karena satu alasan, lahan yang terbatas. Padahal, alam tidak pernah meminta lahan luas. Yang dibutuhkan hanyalah ruang kecil, sedikit perhatian, dan kesabaran. 7 bulan lalu, kebun kecil ini nyaris tidak menunjukkan tanda kehidupan. Pot-pot dibiarkan kosong, tanah mengering, dan semangat berkebun perlahan memudar. Namun hari ini, semuanya terasa berbeda. Tanaman kembali hijau, daun-daun tumbuh lebat, dan kebun kecil ini kembali bernapas. Di balik planter bag sederhana, tersimpan cerita tentang proses, kegagalan, dan akhirnya harapan. Di video ini, saya tidak hanya mengajak kalian melihat kebun, tetapi juga mengajak kalian belajar bahwa berkebun di lahan sempit bukan sekedar mungkin, tapi sangat bisa dilakukan. Kita akan garden tour singkat di MGB Garden, lalu masuk ke pembahasan utama, cara lengkap menanam ubi ungu di planter bag, dari awal sampai tanaman siap dipanen. Jika kalian sedang mencari konten berkebun yang realistis, mudah dipraktikkan, dan cocok untuk pemula, pastikan video ini ditonton sampai selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menjadi pertanyaan. Apakah usaha ini benar-benar menguntungkan? Budidaya buah naga dalam pot bukan usaha cepat kaya. Namun, justru disitulah kekuatannya. Usaha ini bersifat bertahap, stabil, dan berkelanjutan. Dengan skala 100 pot, biaya awal memang ada, terutama untuk bibit, wadah tanam, media tanam, penyangga. Namun, setelah tanaman tumbuh dan memasuki masa produktif, biaya perawatan relatif rendah. Buah naga bisa dipanen berulang kali dalam setahun. Artinya, 1 kali modal awal bisa menghasilkan panen berkali-kali. Jika 1 pot menghasilkan rata-rata 8 hingga 12 buah per tahun, maka 100 pot akan menghasilkan ratusan buah. Jumlah ini bisa terus bertambah seiring usia tanaman yang semakin matang. Pemasaran pun sangat fleksibel. Dijual langsung ke tetangga. Ditawarkan ke pasar lokal. Disuplai ke toko buah. Dipasarkan melalui media sosial. Banyak pelaku usaha rumahan memulai dari penjualan kecil-kecilan. Namun karena kualitas buah terjaga dan pasokan stabil, perlahan mereka mendapatkan pembeli tetap. Inilah yang membuat usaha ini lebih aman dibandingkan usaha musiman. Selama tanaman dirawat dengan baik, hasilnya akan terus ada. Budidaya buah naga dalam pot bukan sekadar tentang menanam buah. Lebih dari itu, ini adalah tentang cara membangun usaha dengan kesadaran, kesabaran, dan niat yang benar. Usaha ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Seringkali, keberhasilan justru lahir dari keputusan kecil yang dijalani dengan konsisten. 1 pot mungkin terlihat sepele. 1 bibit mungkin terlihat tidak berarti. Namun, ketika dirawat dengan sungguh-sungguh, disiram dengan sabar, dan dijaga dengan penuh perhatian, dari sanalah proses besar dimulai. Dalam budidaya buah naga, kita belajar bahwa hasil tidak bisa dipaksa datang lebih cepat. Proses tidak bisa dilewati begitu saja. Kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tanaman tidak pernah tumbuh karena terburu-buru. Ia tumbuh karena dirawat dengan rutin dan diberi waktu. Begitu juga dengan usaha. Anda tidak perlu menunggu punya lahan luas, tidak perlu menunggu modal besar, tidak perlu menunggu kondisi hidup benar-benar sempurna. Karena jika kita terus menunggu, seringkali yang datang bukan kesiapan, tapi penundaan. Mulailah dari apa yang ada hari ini, dari halaman rumah yang sempit, dari waktu luang yang terbatas, dari pot dan bibit yang sederhana. 1 pot hari ini bisa menjadi 10 pot esok hari. 10 pot bisa berkembang menjadi puluhan. Dan dari situlah, perlahan tapi pasti, usaha yang stabil mulai terbentuk. Rezeki tidak selalu datang dengan cara yang besar dan mengejutkan. Kadang ia datang dengan cara yang tenang, tumbuh pelan, namun terus mengalir karena dijaga dengan istiqomah.
Semoga apa yang dibahas dalam video ini tidak berhenti sebagai tontonan semata, tetapi menjadi ilmu yang benar-benar dipraktekkan. Ilmu yang ditanam, dirawat, dan kelak dipanen hasilnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap usaha yang sahabat rintis diberkahi oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dikuatkan kesabarannya, dan dimudahkan setiap langkah dalam prosesnya. Semoga tanaman yang tumbuh menjadi sumber kebaikan. Semoga usaha yang dijalankan menjadi jalan keberkahan, dan semoga setiap niat baik dibalas dengan hasil yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap percaya pada proses.